Jadi sosok ayah di umur muda kayak gini emang gak gampang, tapi gue gak pernah nyesel. Gue adalah single dad anak satu, anak gue masih 10 tahunan. Ngurus anak seorang diri itu emang gak mudah ya, tapi gue dan anak gue cukup dekat dan gue akan ngajarin lo gimana caranya. Setiap malam, hampir setiap hari, Dani anak gue pasti gue ceritain kisah-kisah horor yang menurut dia seru. Cerita-cerita itu gue buat sendiri untuk sekaligus jadi edukasi buat dia supaya paham nilai moralitas dan etika yang seringkali gue karang di cerita gue. Malam itu gue udah nyiapin cerita horor untuk dongengin dia tidur. Gue datang ke kamarnya dan duduk di atas tempat tidur. Di sebelah Dani duduk. Dani sama sekali gak hirauin kedatangan gue. Dia lagi fokus main Roblox di HP kesayangannya. Dan udah dulu dong main Robloxnya. Emang kamu gak mau dengerin ayah cerita? Dani mah udah gede ya, udah 10 tahun. Masa terus-terusan diceritain cerita horor? Dani mah udah gak takut lagi. Gue melebarkan bibir gue, ngasih senyuman kecil dan ngomong lagi. Ya udah kalau gitu, ayah akan ceritain yang lebih serem lagi. Ayah akan ceritain horor Roblox. Dengan ekspresi penasaran, Dani naruh HP-nya dan mulai natap ke mata gue seakan siap untuk mendengarkan cerita. Mulailah gue bercerita tuh. Ada kisah seorang anak kecil namanya Rehan. Setiap hari hobinya cuma buka HP, tiduran, dan main Roblox. Rehan seneng banget chatan sama temen Robloxnya di server kesayangannya. Suatu ketika Rehan gak sengaja nemuin akun yang baik banget dan selalu nemenin dia. Nama akunnya Jago123. Mereka add friend dan selalu mabar. Jago123 sering ngasih Rehan Robux untuk Rehan beliin skin. Suatu hari si Rehan ulang tahun dan Jago123 mau ngaduin Rehan sesuatu. Jago123 ngechat Rehan, dia minta alamat rumahnya Rehan. Awalnya Rehan nolak, tapi karena Jago123 janji nggak akan ngasih tahu alamatnya ke siapapun dan karena Rehan mau banget juga, Rehan pun ngasih alamatnya ke Jago123. Gue berhenti sejenak tuh dari cerita itu. Gue nanya ke Dani, menurut kamu apa yang dilakuin sama si Rehan itu bener apa enggak? Dani gelengin kepalanya dan minta gue untuk lanjutin ceritanya. Yaudah gue lanjutin tuh. Rehan ngerasa bersalah karena udah ngasih alamat rumahnya ke orang nggak dikenal. Semakin hari semakin takut, tapi belum berani ngomong ke ayah ibunya. Hari ulang tahun pun tiba, bukannya seneng-seneng, Rehan cuma menyendiri aja di kamar. Rehan mau banget ngasih tahu ayah ibunya kalau dia udah ngasih alamatnya ke orang gak dikenal. Walaupun takut, dia bertekad untuk ngasih tahu itu. Malam pun tiba, kesunyian ruangan kamarnya seakan-akan terasa ramai. Gemuruh mesin cuci terdengar keras dari dalam kamar Rehan. Rehan duduk di atas tempat tidur di sudut ruangan sambil nutupin sebagian tubuhnya dengan selimut. Suara angin berhempas kencang masuk ke ventilasi jendela kamarnya. Tangisan adiknya yang masih bayi juga terdengar dari kamar sebelah. Tiba-tiba, langkah kaki ayahnya terdengar ngelewatin kamarnya. "Ya," Rehan manggil. Rehan mau ngomong sesuatu sama ayah. Ayahnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Buka pintunya sedikit, lalu nongolin kepalanya dari celah-celah pintu. "Kenapa, nak?" Posisi kamar yang gelap, wajahnya yang gak begitu kelihatan, suara ayahnya yang aneh dan mulutnya gak sinkron sama suaranya bikin Rehan takut terus tutupin mukanya pakai selimut. "Mama mana ya?" tanya Rehan sambil nutupin mukanya di selimut. "Ini mama, nak." Tiba-tiba kepala mamanya Rehan ikut nongol di bawah kepala ayahnya, di balik pintu, dengan kepala yang miring. Mamanya lanjut ngomong, "Pasti kamu mau ceritain kecerobohan kamu itu kan, yang ngasih alamat kita ke orang gak dikenal? Udah telat, nak. Orang itu sudah datang lalu Mama dan ayah." Dari kegelapan wajahnya nggak begitu kelihatan, tapi Rehan dengan jelas bisa ngelihat keduanya senyum, lalu menarik kepalanya masing-masing keluar pintu. Brak, brak, brak. Suara langkah kaki mendekati kamar Rehan. Terlihat sosok cowok pakai jaket bawa masuk ke dalam kamar Rehan. Rehan yakin itu si Jago123. Rehan berusaha kabur tapi nggak bisa. Rehan di perutnya berkali-kali sampai tak berdaya. Tapi seketika tusuknya berhenti. Rehan masih hidup, hanya saja nggak kuat untuk berteriak. Jago123 berhenti karena dia dengar ada suara bayi dan Rehan tahu itu suara adiknya yang masih bayi. Jago123 melepas dari perutnya Rehan dan jalan menuju ke ruangan adiknya. Ini merupakan hadiah bagi sosok Jago123. Dia nggak pernah kedapatan anak bayi sebelumnya dan mungkin akan jadi hari spesialnya. Jago123 ngangkat bayi itu. Bayi itu berhenti nangis dan senyum melihat wajah Jago123. Bayi itu dibawa kabur oleh sang cowok, diurus dan dijaga layaknya anak sendiri. Anak itu dikasih nama Dani.